Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas biologi kesehatan reproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai kanker organ reproduksi, khususnya kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker payudara. Nah, adapun berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Langsung saja, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita melangkah ke materi pertama, yakni kanker serviks, di mana kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Nah, kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang terus tanpa terkendali. Nah, leher rahim alias serviks adalah organ yang berbentuk seperti tabung. Fungsinya yaitu menghubungkan vagina dengan rahim. Sel-sel abnormal tersebut bisa berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumor pada serviks. Nah, dapat kita lihat pada gambar, terlihat bahwa kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks itu terjadi pertumbuhan sel-sel abnormal di bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Nah, di mana tumor pada serviks ini nantinya merupakan tumor yang ganas dan nantinya akan berkembang menjadi penyebab dari kanker serviks itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kita melangkah ke gejala kanker serviks itu sendiri. Nah, kanker serviks sering kali terlambat ditangani karena gejalanya yang tidak disadari. Padahal, bila gejala kanker serviks dapat terdeteksi sejak dini dan segera diobati, maka peluangnya untuk sembuh akan lebih besar. Nah, adapun gejala awal dari kanker serviks yakni yang pertama adalah pendarahan dari vagina di luar periode menstruasi, setelah berhubungan seks, setelah pemeriksaan panggul atau setelah menopause. Yang kedua yakni keputihan yang encer, di mana keputihan tersebut berwarna kecoklatan, bercampur darah dan berbau busuk. Selanjutnya yakni nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. Selanjutnya sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Dan yang terakhir terdapat darah pada urin. Nah, adapun dapat kita lihat pada slide itu disajikan gambar mengenai stadium-stadium pada kanker serviks, di mana terdapat gejala yang berbeda pada tiap-tiap stadium. Adapun gejala kanker serviks stadium awal adalah pendarahan abnormal dari vagina, sakit panggul saat seks, keputihan tidak normal, dan susah buang air besar. Adapun pada stadium 2, sel kanker telah menyebar hingga keluar dari leher rahim, akan tetapi sel itu belum sampai ke dinding panggul atau bagian bawah vagina. Nah, selanjutnya pada stadium 3, kanker sudah menyebar ke bagian bawah vagina atau dinding panggul, dan gejalanya yakni saluran kencing mungkin saja terhalangi. Adapun stadium terakhir yang merupakan stadium 4 merupakan kanker yang hanya menyerang serviks tapi juga ke bagian yang tidak hanya menyerang serviks tapi juga ke bagian terdekat serviks atau ke bagian tubuh lainnya yang bahkan jauh dari serviks. Nah, pada tahap ini gejala yang ditunjukkan lebih jelas, namun masing-masing individu tentunya mengalami tanda-tanda dan gejala yang bervariasi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin penyebab dari kanker serviks. Nah, penyebabnya yakni human papillomavirus atau HPV. HPV ini merupakan penyebab dari kanker serviks. Nah, virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Nah, adapun seseorang akan lebih berisiko tertular infeksi HPV dan mengalami kanker serviks jika memiliki lebih dari satu partner seksual, memiliki daya tahan tubuh lemah, dan menderita infeksi menular seksual seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Nah, selanjutnya yakni pengobatan kanker serviks. Nah, adapun pengobatan kanker serviks yang pertama yakni radioterapi yang merupakan metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar X atau sinar proton dengan radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, kemoterapi merupakan cara penanganan kanker serviks dengan menggunakan obat kimia untuk membunuh sel kanker. Dan yang terakhir adalah bedah operasi atau histerektomi yang merupakan bedah pengangkatan seluruh bagian rahim dan leher rahim atau serviks. Nah, poin terakhir pada kanker serviks yakni pencegahan. Nah, adapun pencegahannya, poin pertama yakni berhubungan seks secara aman, yaitu dengan menggunakan kondom dan menghindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, menerima vaksin HPV untuk mengurangi risiko terserang HPV dan kanker lain yang terkait dengan HPV. Dan yang terakhir, menjalani pap smear atau pemeriksaan secara berkala agar kondisi serviks selalu terpantau dan agar penanganan juga bisa lebih cepat dilakukan bila ada kanker. Dan yang terakhir yakni tidak merokok. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizkalia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kanker ovarium. Nah, kanker ovarium merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur atau ovarium, yaitu bagian organ dari sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ovarium ini sering tidak terdeteksi sampai menyebar di dalam panggul dan perut. Nah, untuk kanker ovarium ini dapat terjadi pada wanita berusia menengah maupun lanjut usia. Kanker ovarium sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah kanker sel epitel. Sel epitel meliputi ovarium. 85% kasus kanker ovarium merupakan kanker sel jenis ini. Kemudian yang kedua ada kanker sel germinal. Sel germinal merupakan sel pada ovarium yang dapat berkembang menjadi telur. Angka kesembuhan pada kanker sel ini cukup tinggi. Kemudian yang ketiga ada kanker sel stroma. Kanker sel stroma ini terjadi pada jaringan ikat yang menyusun bagian dalam ovarium. Angka penyembuhan kanker ini juga cukup tinggi. Nah, dapat dilihat pada sebelah kiri, ini merupakan perbedaan kanker ovarium yang mengalami kanker dan tidak. Pada bagian kiri ini merupakan ovarium yang tidak terjadi kanker karena pertumbuhan selnya ini normal. Sedangkan pada bagian kanan, pertumbuhan selnya ini melebihi batas sehingga terjadilah kanker ovarium tersebut. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, kanker ovarium itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu stadium 1, 2, 3, dan 4. Untuk stadium 1, kanker itu hanya berada pada ovarium, baik salah satu maupun keduanya, dan belum menyebar ke bagian organ tubuh yang lain. Kemudian pada bagian 2, pada stadium 2, kanker ini sudah menyebar di rahim dan panggul. Untuk stadium 3, makin menyebar menuju saluran usus, perut, dan kelenjar getah bening. Untuk stadium 4 yang merupakan stadium paling parah, kanker ini sudah menyebar jauh dari organ ovarium itu sendiri, yaitu menuju hati, paru-paru, dan ginjal. Untuk gejala kanker ovarium ini sendiri jarang menimbulkan gejala pada stadium awal. Kalaupun ada, gejalanya hanya menyerupai konstipasi atau iritasi pada usus. Jadi, kanker ovarium ini baru terdeteksi ketika stadiumnya itu sudah tingkat akhir dan menyebar dalam tubuh. Penderita kanker ovarium sendiri mengalami gejala-gejala pada umumnya seperti perut kembung, cepat kenyang, mual, sakit perut, konstipasi, pembengkakan pada perut, penurunan berat badan, sering buang air kecil, sakit punggung bagian bawah, nyeri saat berhubungan seks, keluar darah dari vagina, dan perubahan siklus menstruasi pada penderita yang masih mengalami menstruasi. Nah, untuk penyebab kanker ovarium ini sendiri, hingga saat ini sebenarnya para dokter juga belum memiliki kesimpulan pasti apa penyebabnya. Namun, ada penelitian yang mengatakan jika kanker ovarium ini terjadi karena adanya perubahan atau mutasi genetik pada sel-sel ovarium. Sel tersebut menjadi abnormal, serta tumbuh dengan cepat dan tidak terkontrol. Namun hingga saat ini juga penyebab mutasi genetik ini belum diketahui secara pasti. Namun ada faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker ovarium. Yang pertama ada faktor risiko individual. Biasanya wanita berusia 40 tahun yang hanya memiliki satu anak atau tidak memiliki anak, kemudian yang memiliki riwayat kanker payudara atau kanker endometrium juga dapat meningkatkan risiko kanker ovarium ini. Kemudian yang kedua ada riwayat dari keluarga. Wanita dengan riwayat keluarga yang menderita kanker payudara, indung telur, endometrium, atau usus besar juga memiliki risiko untuk terkena kanker ovarium ini. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa asupan makanan yang mengandung lemak hewani seperti daging merah dan ayam dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko kanker ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu pengobatan kanker ovarium, di mana pengobatan kanker ovarium ini ada 4. Yang pertama itu operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga radioterapi, dan yang keempat itu terapi pendukung. Selanjutnya, cara pencegahan kanker ovarium. Yang pertama itu mengonsumsi pil KB kombinasi, yang kedua tidak menggunakan terapi pengganti hormon, yang ketiga tidak merokok, dan yang keempat menerapkan pola hidup sehat, dan yang terakhir itu menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, soal kanker payudara. Payudara terdiri dari lobus dan ductus. Setiap payudara memiliki 15 hingga 20 bagian yang disebut lobus. Setiap lobus memiliki banyak bagian yang lebih kecil yang disebut lobulus. Lobulus berakhir dengan puluhan alveolus yang bisa membuat susu. Lobus, lobulus, dan alveolus dihubungkan oleh saluran-saluran kecil yang disebut ductus. Kemudian puting dan areola terlihat di luar payudara. Kelenjar getah bening, lobus, lobulus, ductus, dan bagian lain dari bagian dalam payudara juga ditampilkan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, perkenalkan saya Nurul Haliza Ferdazia. Saya akan menyampaikan tentang kanker payudara.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kanker payudara merupakan sebuah kelainan atau abnormal pada sebuah sel yang ada di payudara. Nah, adapun bagian-bagian dari payudara yaitu ada lobus dan ductus yang biasa diserang oleh virus yang menyebabkan kanker payudara, dan kemudian ada juga kelenjar getah bening, dan juga bagian luar dari payudara itu sendiri terdiri atas puting dan juga areola. Nah, di sini juga terdapat gambar, di mana gambar pertama itu yang bagian atas terdiri dari 4 bagian, di mana gambar satu itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari kanker payudara, dan gambar 2, 3, dan 4 itu menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang menyebabkan atau yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena payudara. Gambar kedua itu dapat dilihat ada stadium 0, stadium 1, 2, 3, dan 4 yang ini merupakan tahap-tahapan dari penyerangan dari kanker payudara dan tingkat keparahannya. Di mana di stadium 0 sampai 1 itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, namun di stadium 2, 3, dan 4 dan lanjut, nah itu memberikan pengaruh bentuk fisik yang berbeda dari biasanya pada payudara. Nah, jika payudara ini sudah menyerang, dia akan terlebih dahulu akan menyerang paru-paru, hati, tulang, dan juga otak manusia. Oke, selanjutnya yaitu ada gejala dari kanker payudara itu sendiri, yang dimana dapat dilihat dari secara fisik, yaitu adanya benjolan atau penebalan yang terdapat di bagian payudara dan juga ketiak. Kemudian adanya perubahan ukuran atau bentuk payudara ketika kita mengecek dengan pengecekan sendiri dapat dilakukan, yaitu 10 hari setelah masa haid kita dapat melakukan pijatan searah dengan jarum jam dengan perlahan pada payudara. Kemudian jika terjadi sebuah penyusutan di orela atau puting dan juga ada perubahan ukuran, maka ini perlu, dan juga ada rasa nyeri, dan ini perlu diwaspadai, perlu kita konsultasi ke dokter. Kemudian yaitu adanya lesung atau kerutan di kulit payudara. Kemudian ada keluar cairan yang bukan cairan ASI yang keluar dari puting. Kemudian kulit bersisik ini akan disertai dengan memar atau merah bahkan bengkak. Nah, itulah ciri-ciri atau gejala dari kanker payudara itu sendiri. Kemudian adapun penyebabnya yaitu faktor usia. Nah, usia, seiring berjalannya usia, maka adanya perubahan-perubahan pada sel, perubahan-perubahan yang abnormal yang akan menyebabkan terjadinya kanker payudara dan juga penyerangan dari virus itu sendiri. Nah, adapun yang penyebabnya yaitu melalui gen. Nah, gen ini merupakan sebuah turunan ataupun yang diakibatkan oleh abnormalnya sel. Ini menyangkut dua sel, di mana sel BRCA1 dan juga BRCA2 ini sangat mengikat risikonya jika wanita memiliki anggota keluarga yang memiliki kelainan pada kedua sel tersebut, maka akan lebih baik jika diri sendiri itu dicek langsung ke dokter sehingga kita dapat mengetahui tingkat risiko pada diri kita dan dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian ada faktor pribadi yang ini mungkin karena pengaruh haid yang terlalu cepat atau terlalu dini, yaitu di bawah dari 12 tahun. Nah, ini akan menyebabkan menimbulkan keabnormalan dari payudara dan dapat menyebabkan kanker payudara. Kemudian juga ada obesitas yang mungkin berpengaruh juga. Kemudian adanya peningkatan atau ada obat-obatan yang dikonsumsi sehingga hormon estrogen dan juga progestin itu meningkat sehingga adanya abnormal yang didapatkan. Kemudian yaitu adapun pengobatan dari kanker payudara itu sendiri, ini pengobatannya tergantung dari tingkat keparahan dari kanker yang menyerang, yaitu dapat kita melakukan tindakan operasi konservasi payudara, kemudian mastektomi total, mastektomi radikal modifikasi, dan juga dapat dilakukan juga kemoterapi dengan bahan kimia, kemudian rekonstruksi payudara, kemudian juga dapat dilakukan terapi eksternal dan internal pada payudara. Kemudian ada terapi hormon, hormon kita akan direspon agar penyebaran dari kanker ini tidak menjalar kemana-mana. Kemudian ada terapi antibodi monoklonal. Nah, itu saja pengobatan kanker payudara, dan kemudian pencegahannya itu mulailah hidup sehat, periksa ke dokter jika ada gejala yang tidak biasanya, kemudian olahraga yang cukup dan hindari obesitas. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.